Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Asep Nugroho. Saya mahasiswa Universitas Center Asia, Prodi Informatika PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan jawaban saya untuk materi UAS, mata kuliah Natural Language Processing yang berbasis project ya. Adapun soalnya adalah untuk membuat sebuah review jurnal dengan tema learning analytic ya. Jadi saya sudah menemukan ya sebuah jurnal dengan judul Learning Analytic of OOCS based on Natural Language Processing. Penulisnya adalah Yulia Yu, Zuliseva, dan Elizaveta Bilasova. Institusinya adalah dari VI Vernadsky Crimean Federal University. Sumbernya dari Shure Workshop Proceeding. Dipublikasikan pada tahun 2021 dengan lisensi Creative Commons. Berikut review saya terhadap jurnal tersebut. Pertama adalah pendahuluan. Jurnal ini membahas penerapan machine learning dan deep learning dalam learning analytics atau LA dan educational data mining atau IDM. Fokus utama penelitian ini adalah analisis massive open online course atau MOOCS menggunakan teknik natural language processing atau NLP, terutama sentiment analysis dengan BERT dan clustering dengan K-means. Tujuan utama penelitian ini adalah satu, mengembangkan alat learning analytic untuk mengekstrak pola dari MOOCS. Dua, menggunakan metode NLP untuk menganalisis sentimen siswa terhadap kursus dan instruktur. Tiga, menggunakan topik kursus yang tersedia melalui clustering. Penelitian ini dilakukan karena MOOCS menghasilkan big data dari interaksi siswa yang perlu dianalisis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Yang kedua, metodologi. Dari dataset yang digunakan adalah 300 judul kursus dari Udemy, kemudian 6.000 ulasan siswa dengan fokus pada 1.150 kalimat yang menyebut teacher atau sinonimnya dan 2.365 kalimat tentang course atau sinonimnya. Teknik analis yang dilakukan adalah satu, clustering judul kursus. Digunakan metode K-means untuk mengelompokkan kursus berdasarkan topik. Kemudian menggunakan Gaussian similarity untuk mengukur kesamaan antar judul. Yang kedua, teknik analisisnya adalah sentiment analysis dengan BERT. Digunakan model bidirectional encoder representation from transformer atau BERT untuk menganalisis sentimen ulasan. Kemudian sentimen dikategorikan ke dalam positif, netral, dan negatif. Yang ketiga adalah analisis frekuensi kata. Menggunakan word frekuensi analisis untuk mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul dalam ulasan positif dan negatif. Adapun hasil penelitiannya adalah pertama untuk clustering kursus. Kursus terbanyak yang tersedia di Udemy berfokus pada machine learning, deep learning, dan pemrograman Python atau R. Clustering membantu mengelompokkan kursus berdasarkan tingkat kesulitan dan kategori keahlian. Kemudian, sentimen analisis terhadap ulasan. Siswa lebih kritis terhadap konten kursus dibandingkan dengan pengajarnya. Mayoritas ulasan menunjukkan sentimen positif, namun ada juga kritik terhadap struktur kursus dan penyampaian materi. Kemudian untuk analisis frekuensi kata, kata-kata positif tentang pengajar adalah knowledgeable, clear, talented, grit, dan passion. Kemudian untuk kata-kata negatif tentang pengajar adalah boring, bad, hard, unprofessional. Kemudian kata-kata positif tentang kursus adalah great, good, complete, amazing, dan friendly. Kemudian untuk kata-kata negatif tentang kursus adalah difficult, bad, confused, uninformative.
Kesimpulannya adalah, studi ini menunjukkan bahwa teknik NLP seperti BERT dan clustering Gamins dapat digunakan untuk meningkatkan learning analytic dalam MOOCS. Hasil penelitian dapat membantu antara lain instruktur dan pengembang kursus dalam memahami kebutuhan dan permasalahan siswa. Penyelenggara MOOCS untuk meningkatkan kualitas kursus berdasarkan feedback siswa. Pengembangan sistem rekomendasi pembelajaran yang lebih baik. Nah, untuk evaluasi jurnal yang bisa saya sampaikan, pertama adalah kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya adalah topik yang relevan dengan pengembangan e-learning dan learning analytics. Kemudian, penggunaan model NLP canggih seperti BERT memberikan hasil analisis sentimen yang akurat. Kemudian, aplikasi praktis yang dapat langsung diterapkan dalam perbaikan MOOCS. Adapun untuk kekurangannya adalah, pertama, dataset terbatas pada Udemy, belum mencakup platform kursus yang lain ya, seperti Coursera dan IDX. Yang kedua, kekurangannya adalah tidak ada perbandingan performa model NLP lain seperti LSTM atau transformer lainnya. Yang ketiga, kurang fokus pada jalur pembelajaran individu, hanya menganalisis sentimen tanpa mengaitkannya dengan learning trajectories. Nah, kemudian rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Satu, meningkatkan cakupan dataset dengan memasukkan MUCS dari berbagai platform seperti Coursera atau yang lainnya seperti IDX. Jadi tidak hanya Udemy saja. Kemudian membandingkan model NLP lain seperti LSTM, Roberta, atau GPT dalam sentimen analisis. Yang ketiga, mengembangkan learning analytic untuk adaptive learning. Jadi tidak hanya analisis sentimen, tetapi juga personalisasi jalur belajar. Mungkin itu review saya atas jurnal yang saya temukan terkait dengan tema learning analytic ya. Eh, Mungkin cukup itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.